Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin wa ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Bapak kepala desa yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, bersama kepala-kepala dusun atau Pak RW, Pak RT yang sama-sama kita hormati. Kemudian guru kita Dr. Asep Sofyan yang sama-sama kita hormati, para sesepuh, para tokoh, para asatid, para hujjaj yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tidak sampai bilangan pekan barangkali. Semoga Ramadan kali ini kita bertekad untuk lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Semoga Ramadan ini kita persiapkan dengan sebaik-baiknya dan akan membawa hasil, dampak, manfaat, keutamaan, fadilah yang sama-sama kita rasakan, kita nikmati, kita saksikan bersama-sama dalam diri, keluarga dan masyarakat kita. Ada minimal 3 ciri atau indikator keberhasilan Ramadan itu. Yang pertama, indikatornya adalah syiar agama Allah itu hidup. Apa arti syiar? Syiar artinya nilai-nilai Islam, syariat-syariat Islam, sunnah-sunnah Rasul mulai bermunculan, terlihat marak, rame orang melaksanakannya. Namun kalau di Jakarta suka keliru membedakan antara syiar dengan rame gitu ya. Syiar insya Allah rame, tapi rame belum tentu syiar gitu ya. Allah berfirman, innas sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Sofa dan Marwa itu merupakan bagian dari syiar agama Allah. Apa yang dimaksud bukit Sofa itu bagian syiar dari agama Allah? Artinya ketika orang bersa'i ya, bolak-balik 7 kali, itu dulu pernah dilakukan oleh Ibunda Hajar gitu ya. Sehingga dihidupkan kembali peristiwa itu melalui prosesi ritual ibadah haji. Salah satunya adalah sya'i. Begitu juga tawaf, begitu juga melontar jumroh dan sebagainya, adalah sebuah prosesi ritual yang gerakan-gerakannya, ucapan-ucapannya mengikuti apa yang telah dulu nenek moyang kita lakukan, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, jadi yang namanya syiar itu misalnya masjid rame dengan sholat berjamaah, wanita-wanita berkerudung, yang tidak bisa baca Quran mulai berkurang. Tiba-tiba dulu nggak ada nasyid, ada nasyid. Nggak ada bekam, sekarang ada bekam. Dulu herbal masih asing, sekarang herbal banyak banget. Di apotik juga ada, Pak. Di apotik kalau kita mau, saya mau yang herbal aja gitu, jangan yang kimia. Ada. Kalau dulu herbal itu hanya di toko herbal, sekarang di apotik juga sudah ada herbal. Bahkan Kimia Farma bertekad 2025 pengen 80% produksinya herbal. Di sini juga ada PT Sil, juga herbal dari kina kan, obat kina dibuat dan seterusnya dan seterusnya.
Kok herbal dibilang syiar? Lah, Rasulullah itu cara pengobatannya 11 metodologi dan 73 jenis tanaman-tanaman obat digunakan oleh Rasul. Itu. Jadi herbal juga syiar gitu. Sebaliknya rame belum tentu syiar. Bahkan bisa-bisa malah menyimpang. Contoh, menjelang maghrib namanya ngabuburit, kan rame tuh orang keluar lagi. Nggak apa-apa sih, asal jangan cuci mata. Tuh satu, itu ya. Jangan ngelihat yang licin-licin gitu kan. Yang kedua, beli makanannya jangan berlebihan. Supaya nanti ketika berbuka jangan sampai kekenyangan, kemudian akhirnya ngantuk, lemes, males, nggak bisa taraweh karena kekenyangan. Jadi kalau makannya banyak macam-macam ya dicicil aja. Hari ini beli ini, besok beli itu, besoknya lagi gitu. Jangan semua hari itu pengen dibeli. Gitu. Terus tengah malam Pak, tiba-tiba dangdutan. Saya baru aja tidur, aduh nggak bisa, udah kita berisik. Kemudian diketok-ketok pintu, minta duit lagi. Aduh ampun dah. Padahal syiarnya sahur yang paling baik itu udah mendekati subuh, kira-kira 10 menit sebelum subuh gitu. Jadi bukannya syiar itu mah, rame namanya ya. Bapak Ibu, saya ingin meluruskan dulu ya. As-saumu hiya al-imsak min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Saum itu menahan dari segala yang membatalkan dari tulu'is syams. Ya, saya ulang lagi ya. Min tulu'il fajri, maaf. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Jadi, mulai berpuasa itu bukannya imsak yang kita pahami. Mulainya puasa itu pas azan subuh. Itu yang paling baik. Begitu imsak, nah itu baru mulai sahur, itu yang paling bagus gitu. Jadi imsak itu artinya menahan. Ya, sejak kapan? Sejak subuh sampai maghrib gitu ya. Bukan 10 menit sebelum subuh. Mungkin para orang tua kita dulu tuh maksudnya siap-siap imsak gitu. Udah jangan yang berat-berat, tinggal minumnya aja, snack-snacknya aja. Kira-kira begitu barangkali dulu. Tapi lama-lama orang salah paham. Yang harusnya siap-siap imsak dibilang itu imsak. Siap-siap saja. Imsak yang sebenarnya adalah subuh. Gitu ya. Saya ulang lagi ya. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, mulai dari terbitnya fajar hingga hingga maghrib. Jadi kalau jam 1 udah gombrang-gambreng, apalagi ini nih ya, jangan ya, walaupun itu bacaan Quran, nih ada bayi, ada orang yang sakit gigi, ada orang yang baru pulang malam ngeronda atau shift malam jadi satpam gitu ya. Dia pengen istirahat, pengen tidur nyenyak, jam 1 malam udah berbunyi, Masya Allah. Itu bukan syiar gitu ya. Itu artinya rame. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, maka hormati tetangganya. Jarohu itu pakai nakiroh, bukan pakai makrifah. Artinya semua tetangga yang non muslim juga harus dihormati. Mereka sedang tidur. Jadi saya bukannya mendukung Menteri Agama ya Pak ya, bukan begitu maksudnya. Tapi jangan semua disalahin juga gitu. Itu ya. Kalau memang dari jam 2 atau dari jam 1 mah ya jelas salah lah gitu ya. Kalaupun mau bacaan Quran ya kira-kira 10 menit dah sebelum subuh, nah itu dah setel dah Quran, nggak apa-apa. Suka subuh suka jam 3 atau jam 4.
persiapan kan kalau di sini mah suka masak. Udah untuk makan. Nah, ketika motivasi itu kuat gitu ya, maka di kepala kita ada otomatisasi gitu ya. Besok mau piknik ke Bali, teng seger gitu. Besok mau Idul Fitri, Lebaran, teng seger gitu ya. Jadi persoalan bangun adalah persoalan motivasi. Apabila punya niat kuat, tanpa apa-apapun kita langsung melek seger gitu. Oke ya. Indikator yang kedua adalah indikator manfaat, hikmah, fadilah, athar atau bekas atau dampak. Nah, gitu. Jadi ciri yang kedua keberhasilan Ramadan itu ada bekasnya. Contohnya nanti bulan Syawal setelah subuh masjid tetap penuh seperti Ramadan, Isya-nya penuh seperti Ramadan, subuhnya penuh seperti Ramadan. Nah, itu namanya athar atau dampak atau bekas gitu ya. Terutama Isya dan subuh. Karena mungkin kalau zuhur masih ada di tempat kerjaan kita masing-masing, ada di kantor. Kalau Isya dan subuh rata-rata udah masih Isya sudah pulang ke rumah, subuh masih di rumah. Jadi diharapkan Isya dan subuhnya penuh selama 11 bulan. Mulai dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban berikutnya. Itu namanya dampak atau athar gitu ya. Indikator yang ketiga adalah istimror atau istiqomah. Artinya dia terus-menerus melakukan kebaikan bertahan sampai 11 bulan. Kok 11 bulan? Iya, karena nanti ketemu Ramadan lagi, dicas lagi. Ibarat aki udah mulai kosong lagi, udah mulai disetrum lagi, bulan Ramadannya tinggi lagi. Nah, apabila tiga ini bisa kita rasakan, bisa kita saksikan bersama-sama, insya Allah indikator bahwa Ramadan kita berhasil. Tentu saja secara pribadi saya tidak punya hak untuk menilai, gitu ya, karena kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi indikator di sebuah komunitas, di sebuah masyarakat bisa kita lihat. Keberhasilan Ramadan di sebuah masjid nanti bulan Syawal kita lihat kan gitu ya. Setelah Lebaran kita lihat seperti apa sholat berjamaahnya. Adakah pertambahan jamaah? Nah, hitung nih sekarang ada berapa? Katakanlah sekarang ada 40 misal. Berarti nanti kalau ada sedikit hasilnya Ramadan, saya katakan sedikit ya, berarti tambah kayak 20 jadi 60 gitu misalnya. Jangan habis kembali seperti sedia kala, gitu kan? Hilang. Itu namanya tanpa bekas. Baik, mari sama-sama kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Nabi mengajak kita untuk bergembira menghadapi ibadah Ramadan. Tapi ada ulama juga yang mengajarkan adalah memperbanyak istighfar. Apa hubungannya istighfar? Karena yang membuat Ramadan itu berat adalah banyaknya dosa. Yang menyebabkan beratnya seseorang itu untuk beribadah kepada Allah karena terlalu banyak dosa. Nah, kalau dosa itu sudah diampuni, ciri-cirinya dia ringan melaksanakan ibadah Ramadan. Maka persiapan Ramadan seminggu ini misalnya, yuk sama-sama kita sering membanyakkan istighfar, bermohon ampun kepada Allah dengan harapan begitu masuk Ramadan dosa-dosa kita diampuni. Dan kalau dosa diampuni, ciri-cirinya adalah dia ringan, nikmat banget melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting adalah kita bergembira dalam arti bahwa yakin betul dengan seyakin-yakinnya akan berbagai macam pahala, bonus, pelipat gandaan. Boleh dikatakan ada door prize Pak ya.
di 10 terakhir itu, ini saya pakai terjemahan bahasa umum biar ngerti gitu ya. Door prize Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu door prize-nya gede banget. Satu malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu adanya di 10 hari terakhir. Kalau mau dapat jangan pilih-pilih. 21, 23, 25, 27, 29 itu milih-milih namanya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan malam ganjil, kapan malam genap. Kenapa nggak tahu? Dah kadang-kadang NU sama Muhammadiyah juga beda mulai Ramadannya. Ayo, kapan ganjil, kapan genapnya kita nggak tahu. Di sisi Allah tuh kapan yang genap, kapan yang ganjil kita nggak tahu. Jadi diserok aja, seret, ikan kan dapat namanya. Artinya kalau mau dapat Lailatul Qadar, udah itikaf dari malam 21, jangan keluar rumah, di masjid aja terus, dapat dah insya Allah. Karena Lailatul Qadar itu bukan malam lotre atau undian, satu orang dapat, yang lain gigit jari, bengong nggak dapat, bukan. Malam Lailatul Qadar itu malam bonus, siapa saja yang mau ngambil dapat. Ada 1000 orang yang ngambil, 1000-nya dapat. 1.000.000 orang yang mau ngambil, semuanya dapat. 1.000.000.000 orang semuanya mau ngambil, dapat semua. Kalau mau ngambil masalahnya. Kalau enggak ya enggak gitu kan. Gimana caranya? Diserok. Disisir dari malam 21. Makanya di Mekah itu malam hari terakhir itu 21 sampai akhir itu pertama biaya lebih mahal, hotelnya bisa 20 kali lipat, Pak. Ya, terus padatnya itu lebih dari haji mah di Mekah itu. Kalau 10 hari Ramadan lebih padat dari musim haji. Saking orang kepengen ngejar Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di Mekah. Waduh, luar biasa padatnya gitu ya. Nah, semoga nanti bagaimana caranya bagi orang yang mau beritikaf kita fasilitasi. Tapi masih diperbolehkan keluar dari masjid pada urusan-urusan darurah. Seperti buang air gitu kan, boleh di rumah, misalnya mandi boleh di rumah, bahkan iftar dan sahur pun jika masjid tidak menyediakan juga boleh pulang ke rumah. Urusan darurat misalnya ada tetangga yang kebakaran juga boleh kita keluar ngebantuin gitu ya, atau ada yang meninggal kita mengurus jenazah dan mayatnya kita kubur juga boleh keluar. Sampai di zaman Rasul ada orang nanya alamat rumah karena dia nggak tahu, nanyanya ke masjid. Di situ ada orang itikaf gitu kan. Maka yang sedang itikaf boleh nganterin orang yang lagi nyasar nyari alamat rumah misalnya. Jadi pada urusan-urusan darurat itu boleh gitu. Gitu ya. Saya juga kadang kutu loncat itu lagi enak-enak dibisikin, Pak Ustadz ceramah di sono. Ya, ceramahnya sih nggak apa-apa, nih keluarnya ini nanti mata saya keganggu dah ngelihat ketek lagi, waduh batal. Jadi kalau diundang ceramah udah nunduk aja dah gini gitu kan, tutup dah gitu kan. Karena nanti di luar banyak pemandangan, waduh berat gitu ya. Kita konsentrasikan. Bisnis juga jangan dulu, bisnis gitu ya. Lah, kalaupun nggak tiap tahun, seumur hidup sekali aja gitu, ngerasain. Gitu ya. Saya alhamdulillah udah berapa kali ngerasain juga sih ya, tapi nggak bisa di Indonesia Pak ngerasainnya karena diganggu terus kok di Indonesia. Suruh sono, suruh ke sini, diundang sono, diundang sini. Saya pernah ngerasain itu di Australia, full 10 hari nggak keluar-keluar. Kemudian makanan dibawain terus gitu kan. Jadinya enak. Nah, karena itulah mari Bapak Ibu kita persiapkan ruhani kita. Kata Nabi apa? Gembira gitu. Karena banyaknya bonus. Yang kedua adalah persiapan fikriyah. Fikriyah itu artinya wawasan kita, pengetahuan kita tentang ibadah Ramadan. Saya ingin menyarankan di samping tata cara atau fikih praktis itu ya, syarat-syarat rukun atau wajib-wajibnya, kemudian yang membatalkan, kemudian amalia-amalia. Tapi ada lagi, kalau itu mah udah akan banyak lah yang sering disampaikan oleh para penceramah terutama di awal-awal Ramadan gitu ya. Banyaklah itu. Nah, yang perlu kita tambah, insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya adalah
mencermati sifat-sifat hawa nafsu manusia, karena salah satu hikmah terbesar dari ibadah Ramadan adalah kita menundukkan, menjinakkan, mengendalikan hawa nafsu, gitu ya. Supaya mudah kita menundukkan, menjinakkan, maka kita tahu dulu apa itu hawa nafsu. Kayak orang mau bertanding tinju, dia pasti nonton dulu video lawannya. Ya, nonton dulu, dilihat kelebihannya, kelemahannya, rame-rame tuh nonton sama pelatihnya apa. Nanti dicari strategi bagaimana cara mengalahkannya. Nggak bisa lah, orang tuh nggak nonton nggak bisa. Pasti sang petinju atau sepak bola juga nonton dulu lawannya ini. Dia komposisinya gimana, 3-4-4 atau berapa gitu ya. Nanti gimana cara strategi mengalahkannya. Pasti nonton dulu video lawan gitu ya. Atau orang mau mendaki gunung, dia cari informasi dulu, ketinggiannya, keterjalannya, jurangnya, binatang buasnya, tanahnya, pohonannya, suhunya, udaranya, tekanan udaranya, kelembabannya, semua dicari-cari informasi. Setelah lengkap, ya barulah dia siapkan alat-alatnya naik ke gunung itu. Sama ketika kita mau menghadapi ibadah Ramadan, salah satu hikmahnya ibadah Ramadan kita menundukkan, menjinakkan, mengendalikan hawa nafsu. Maka kita cari bagaimana. Itu contoh saja. Jadi nggak kalah pentingnya dengan tadi syaratnya yang membatalkan. Itu mah sering pasti di awal Ramadan dibacakan oleh orang-orang. Tapi yang ini nih yang harus kita tambah lagi. Ada lagi misalnya nih yang juga menjadi perintah ajaran Islam, menjadi syiar agama Islam, tapi kadang-kadang menganggap itu bukan ajaran Islam, yaitu menyusun menu makanan yang sehat supaya nggak ngantuk, nggak drop. Karena nanti Pak, kalau dari hasil penelitian, begitu seminggu kita Ramadan itu nanti darah kita turun. Apalagi saya aslinya mas 100 sampai 110, begitu Ramadan turun lagi. Dan ciri-ciri darahnya turun, ngantuk mulu. Kita khawatir ngantuknya Ramadan itu dijadikan alasan pembenaran. Nah, ibadah katanya. Iya kalau nggak kelebihan. Ini kalau tidur, ya gimana ibadah tidur mulu gitu kan. Nah itu jangan-jangan makanannya yang salah. Allah kan yang menyuruh. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Surat Abasa ayat 24, surat ke-80. Maka hendaklah manusia perhatikan makanannya. Siapa yang nyuruh? Allah. Berarti menu apa, makanan apa, herbal apa yang membuat kita itu bisa bertahan, darah kita nggak anjlok gitu. Sehingga Ramadan tetap fit. Tuh ya. Akan para penceramah itu Pak nggak tahu tuh, banyak banget itu rahasia makanan, saya nggak tahu tuh ya. Dulu masih muda ya, mas saya begitu. Sehari mah bisa 7. Bayangin coba, bisa 8. Subuh kuliah subuh gitu kan. Nanti jam 7 kuliah duha. Nanti jam 10 pesantren kilat. Nanti zuhur kuliah zuhur di kantor-kantor. Nanti habis asar ceramah iftar gitu ya. Terus taraweh, ceramah taraweh. Terus nanti setelah ceraweh pesantren kilat lagi tuh malam mas. Tuh juga sehari. Nih mulut udah. Ya. Nanti itu pas capeknya banget itu pas kuliah zuhur tuh. Begitu kuliah iftar udah seger lagi gitu sore. Ngomong terus, kalau nggak kuat-kuat makanannya, waduh ngelepar. Dan cukup banyak juga dai itu di bulan Ramadan juga nggak full Ramadan, tentunya jatuh tepar gitu karena nggak menjaga keseimbangan gitu dengan banyaknya permintaan. Alhamdulillah dengan bergabung dengan Ashifa, jadi saya harus nongkrongin, nggak boleh jauh-jauh keluar, nggak boleh lama-lama, sehingga saya kurangi banget. Habis itu di Jakarta habis gitu kan yang begitu-begitu. Karena ini pesantren ketitipan anak orang gitu, nggak boleh main-main gitu, nggak boleh sering ditinggal. Nah, anak orang nitip terus kita main-main, ya Allah, naudzubillah, jangan sampai itu ya. Nah, jadi dua dulu ya. Pertama, wawasan tentang sifat-sifat hawa nafsu kayak apa. Yang kedua, contohnya lagi adalah wawasan tentang makanan sehat supaya
Ramadan tetap seger. Kita susun, kita beli, kita belanjain dan seterusnya, kita susun menunya. Nah, itu persiapan fikih. Yang terakhir, yang ketiga adalah persiapan atau isti'dad al-jasadiyah gitu ya. Persiapan fisik kita, badan kita gitu ya. Di samping tadi menu makanan, rumah kita siapin, kebersihan dari sekarang, mau ngecat rumah lebaran dari sekarang, jangan nunggu Ramadan gitu, ngecat rumah Ramadan, aduh sedih banget gitu ya. Beberes sekarang gitu kan. Nanti anak kesian kalau nggak punya baju baru. Nah, dari sekarang. Jangan ke mallnya bulan Ramadan gitu. Ini kepancing sama diskon masalahnya. Wah, diskonnya bulan Ramadan. Waduh, repot dah. Udah hari gini masih kepancing diskon aja. Itu strategi, Pak. Strategi dagang, digedein dulu, harganya ditinggiin dulu. Ya, baru udah diturunin tek, wah, ketipu kita kan. Jadi mau beli baju anak sekarang, mau ngecat rumah sekarang, mau beberes rumah sekarang, ngebersihin got sekarang, hatta nih bagi Allah takdirkan kita yang kelebihan rezeki gitu ya, misal. Nah, maka kalaupun memang kita kepingin sekali lebaran itu ada kue, ada ketupat, ada opor ayam gitu kan ya. Namanya lebaran, masa nggak ada sih? Ayo yang punya duit pesennya dari sekarang ke tetangga. Jangan istri kita disuruh masak. Bagi yang punya duit, pesan ke tetangga, cari tetangga yang masakannya enak gitu kan. Kalau perlu kasih DP. Nanti -1, tinggal 1 hari lagi lebaran, bawain ke rumah gitu kira-kira. Jadi istri kita kagak repot, dapur nggak berantakan, ibadah tenang, kagak mikirin remeh-temeh, tetek bengek gitu kan. Dapurnya bersih. Istri juga bisa itikaf. Itikafnya istri itu boleh di rumah. Gelar sejadah nggak boleh dicampur sama yang lain. Nggak boleh buat tempat. Nah, di situ aja gitu. Boleh itu di situ. Gitu ya. Nah, itu itikafnya istri di rumah sehingga rumahnya tetap rapi. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang yang akhir Ramadan malah sibuk masak-masak? Dah kalau dia nggak mampu mah memang dia itu ibadahnya begitu. Ibadah orang yang kekurangan ekonomi adalah perbaikan ekonomi gitu. Nggak apa-apa dia mah berpahala juga masaknya, nyari duitnya berpahala. Itu Ibnul Qayyim mengatakan ibadah yang terbaik adalah ibadah yang paling sesuai situasi dan kondisinya. Itu bagi orang-orang yang kurang mampu, ibadah yang terbaik adalah mencari ekonomi. Ya nggak apa-apa dia terus aja ibadahnya terus. Nah, itu contoh kalau memang kita punya persiapan jasadiah. Rumah udah dicat dari sekarang, anak-anak udah dibeliin baju dari sekarang gitu kan. Menu makan iftar sudah disiapkan dari sekarang. Tanaman daun pandan kalau saya sampai daun pandan udah saya siapin, Pak, nanti Ramadan bikin kolak gitu, udah kita tanam dari sekarang gitu kan. Sampai ke situ persiapannya gitu kan, daun pandan, daun suji udah kita siapin deh tuh, nanam daun sampai ke situ supaya nanti begitu masuk Ramadan pikiran kita betul-betul terkonsentrasi untuk mengembangkan diri kita kepada Allah, taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 itulah yang insya Allah kita persiapkan dari sekarang. Saya ulang, yang pertama adalah istiqdad ar-ruhi, ya, menyiapkan rohani kita, spiritual kita, jiwa kita, ya, untuk kita bergembira ibadah Ramadan. Kita siapkan supaya masuk ibadah Ramadan kita ringan melaksanakan tuntutan-tuntutan ibadah Ramadan. Yang kedua, istiqdad al-fikri, menyiapkan pemikiran kita, pengetahuan kita, wawasan kita, pengetahuan kita tentang ibadah Ramadan. Yang tadi saya sarankan tambahnya 2, mencermati sifat hawa nafsu kayak apa, nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah menyusun menu sehat. Silakan yang ketiga, keempat, apalagi gitu ya, wawasan kita tentang Ramadan kita tambahin terus. Dan yang ketiga adalah istiqdad jasadi. Artinya persiapan fisik kita, badan kita siapkan, anak-anak kita siapkan baju barunya, kita siapkan ngecat rumahnya, kerja baktinya, gotong royong sekitar masjid ini kita siapkan. Begitu masuk Ramadan, semua masyarakat berkonsentrasi penuh pada ibadah Ramadan yang semoga itu menjadi
full ibadah, tidak menjadi tren. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan beberapa tren yang terjadi di masa-masa lalu. Semoga itu tidak terulang. Ditulis di berbagai media, surat kabar ya, dan koran-koran semua waktu itu. Yang pertama disebut gede banget tulisannya, Ramadan bulan asmara subuh katanya gitu ya. Terutama hari Minggu tuh pada keluar main lihat-lihatan. Aduh, yang perempuan olahraga pakai celana pendek, astagfirullahaladzim gitu kan. Yang kedua, bulan pos jodoh taraweh, Ramadan bulan pos jodoh taraweh. Jadi habis taraweh janjian Pak, dia ngumpul di mall-mall, di mana, di kafe-kafe, laki perempuan bareng ngumpul. Habis taraweh tuh. Yang ketiga, Ramadan bulan trek-trekan, pada kebut-kebutan pakai motor malam-malam. Yang keempat, Ramadan bulan gombrang-gambreng. Waduh, musik nggak karu-karuan tengah malam. Yang kelima, Ramadan bulan ngabuburit. Jadi habis jam 5 sore menjelang maghrib dia pada keluar. Nggak ada tujuan, cuman ngabisin waktu aja. Kalau bapak-bapak nggak percaya, naik kereta dah jam 5 sore tapi naik keretanya. Nanti di pinggir kereta tuh, di pinggir rel orang kampung pada turun. Di pinggir nongkrong gitu, nontonin kereta lewat. Iya. Atau di tol coba dah jam 5 sore setengah 6. Ntar orang pada keluar tuh nontonin mobil. Kalau di pinggir tol tuh ada perkampungan gitu ya. Kayaknya mobil ditonton bulan Ramadan enak banget gitu ya. Atau kereta ditonton bulan Ramadan enak. Masih mending Pak, nggak apa-apa itu mah gitu ya. Yang kita khawatir nontonnya ngabuburitnya di mall-mall. Nah, cuci mata lagi udah. Konsumeris lagi. Terus ada lagi ya, Ramadan bulan platnas. Ramadan ini bulan mau dikirim olimpiade, yang sibuk dengan karambol, yang sibuk dengan catur, yang sibuk dengan kartu. Waduh, kok jadi bulan Ramadan dirameinnya ya? Ada di sono Pak, di Jakarta. Saya lihat di sini enggak, insya Allah. Malah jadi main bulan Ramadan, game apalagi sekarang main game gitu kan. Satu lagi ya gitu, Ramadan ini yang harus kita waspadai. Saya ngalami banget kalau di undang-undang di kantor-kantor, Ramadan bulan balas dendam. Jadi kalau ada bukber, buka bersama di kantor-kantor, itu mewah Pak, seperti mau pernikahan. Apa aja ada, bakso, aduh kok jadi. Saum artinya menahan gitu kan. Saum artinya menahan, artinya turun anggaran belanja kita. Saya selalu mencari jalan tengah, moderat. Islam itu moderat, jangan dilarang, tapi justru dicicil. Jadi kantor itu sering buka bersamanya kan. Hari ini nasi uduk aja gitu, besok bakso aja. Kan jadi sering buka bersamanya. Tapi ini enggak, cuma sekali, tapi sekali itu semua disediain. Akhirnya lidah ini kabita itu ya. Semua pengen cuma kekenyangan, lemes, ngantuk, udah enggak taraweh. Nah, akhirnya bukan ibadah. Itulah yang tadi saya katakan tren. Mode atau gaya, tren Ramadan, gaya Ramadan, mode Ramadan. Kalau itu yang terjadi, maka selesai Ramadan ibadahnya habis tanpa bekas. Na'udzubillah min zalik. Semoga Ramadan kali ini kita persiapkan dengan sematang-matangnya, sebaik-baiknya, agar kita masuk ibadah Ramadan penuh dengan semangat, keceriaan, dan optimal di dalam melaksanakan ibadah. Dan semoga Ramadan ini mendapatkan dampak, manfaat, fadilah, keutamaan yang bisa kita nikmati, bisa kita rasakan, bisa kita saksikan bersama-sama dalam diri, keluarga, dan masyarakat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum